kami mencoba ini ya, berikan dasar yang wakaf ibtidah yang ada di Al-Quran ini. Namun insya Allah itu belum final, saudara. Nanti ustaz-ustaz sekalian boleh usul dan lain sebagainya, akan kami catat di tim kami, kita masukkan di tim ini ya, tim penerbit nanti. Barangkali ada evaluasi atau masukan dan sebagainya. Baik, tidak ini akan jadi tulisnya. Kembalikan ke awal dulu. Oke, baik, saudara rahimakumullah, wakaf ibtidah yang kebetulan disajikan tim dari metode tilawati. Metode tilawati itu saudara pusatnya itu berada di Surabaya, yakni di pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Mohon maaf, harap berhati-hati. Beberapa kali kami menemukan di sosmed atau lain sebagainya mengatasnamakan tilawati pusat begitu. Kadang waktu itu kami temukan ada di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Mohon izin ya saudara. Di tilawati pusat itu sekretariatnya berada di pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kalau mau tahu alamatnya di Ketintang Timur PTT 5B atau dekatnya Unesa Ketintang begitu. Baik, satu persatu kita coba sharing sama-sama. Yang pertama, apa sih wakaf itu? Jadi secara bahasa kita artikan wakaf itu, kita semuanya tahu, wakaf itu ya berhenti. Secara istilah, menghentikan bacaan sejenak atau putus suara dan berganti nafas atau di tengah ayat, baik di akhir atau di setengah ayat. Kalau di akhir ayat berarti wakafnya di rasul ayat itu aman. Berikutnya di tengah ayat, lah ini biasanya ada yang sudah sesuai, artinya wakafnya sempurna dan sebagainya. Ada yang memang harus diikhtiar. Berikutnya ada ibtidah. Apa itu ibtidah? Kalau arti bahasa memulai ya, mulai, sedangkan secara istilah memulai bacaan sesudah wakaf ya. Ibtidah ini dilakukan hanya pada perkataan yang tidak merusak arti atau susunan kalimat. Ini singkat saja, nanti kita lebih banyak prakteknya saja. Sekarang pembagian wakafnya. Macam-macam wakaf itu macam-macam saudara. Standar di ini ya, teori wakaf ibtidah. Ada wakaf yang namanya wakaf intidhari. Wakaf intidhari itu secara bahasa saja, intidhari itu berhenti atau menunggu. Itu ini pembaca itu berhenti atau kenapa? Untuk menghubungkan dengan kalimat wajah lain pada bacaan tersebut ketika ia menghibur beberapa qiraat. Artinya gini, biasanya dilakukan oleh para qori yang istilahnya beliau ini membacanya tidak hanya dengan qiraah yang satu riwayat. Di riwayat bacaan, riwayat qiraah itu kan ada 7 ya. Qiraah sab'ah namanya. Hafiz. Jadi Imam Asim riwayatnya Hafiz. Ada juga dari Khalun dan lain sebagainya. Artinya riwayat bacaan yang mutawatir itu paling tidak ada 7, kalau yang sekedar masyhur itu ada 10 begitu. Nah, itu jika biasanya ini berada di MTQ biasanya ya, MTQ biasanya di kategori qiraah sab'ah. Tuh dia off, berikutnya mengulang lagi di kalimat awalan yang sama, di ayat yang sama, tapi dengan wajah riwayat lain, begitu. Oke, itu intidhari. Berikutnya ada wakaf idtirari. Wakaf idtirari itu apa? Terpaksa, ya. Terpaksa wakaf. Yang namanya terpaksa itu ya mungkin karena keadaan yang tidak direncanakan, mungkin tidak direncanakan keadaan itu, tapi terjadi. Contoh, asik-asik baca, berikutnya karena asik bacanya malam hari, musolahnya di tengah sawah gitu, ada nyamuk masuk, plek, langsung bahasanya itu keselak dan sebagainya, batuk. Itu tidak masalah, itu terpaksa ya. Atau
mungkin kehabisan nafas. Kehabisan nafas. Mungkin yang tersedak dan sebagainya, akhirnya kehabisan nafas. Untuk ini qori A boleh berhenti pada perkataan manapun, ya, karena berhentinya itu terpaksa ya, biasanya kan tidak disengaja berhentinya di situ. Dan ia wajib memulai bacaan dari perkataan yang dimana dia berhenti jika tidak atau mulai itu dibenarkan atau tidak merusak kalimat. Tuh, ini secara teorinya begitu. Berikutnya ada wakaf yang namanya, ini mengulang buatnya ya. Ada wakaf ikhtibari saja. Wakaf ikhtibari ini biasanya untuk menguji umpama ada buku nanti ada contoh-contohnya. Jadi wakafnya menguji atau mengajar. Atau itu apa ya? Ada buku tilawat 6. Buku tilawat 6. Umpama saudara sekalian mengajarkan tentang ghorib muskilat. Tentang ghorib muskilat. Umpama mengajarkan ghorib muskilat. Tujuannya untuk mengajar. Wa qala rukabu fiha bismillahi. Bukan di situ. Ini. Qalu ya. Nah, ini loh. Bentar, yang paling cocok untuk contoh. Ada kalimat yang namanya ini. Ada inna a'tadna lil kafirina salasila. Saudara, niatannya di situ untuk mengajar. Sampaikan, ayo nak tirukan berikutnya. Ulang lagi, inna a'tadna lil kafirina salasil. Gitu. Mengulangnya dari mana? Biasanya guru-guru mengulangnya dari kalimat yang istilahnya masih di pelajaran tersebut. Lil kafirina salasila wa awlala wa sa'ira. Nah, ini untuk mengajar. Berikutnya juga kadang wakaf ikhtibari ini disengaja karena untuk menguji. Nah, begitu. Disengaja untuk menguji. Nah, seperti itu. Oke, itu ikhtibari. Artinya wakafnya karena kebutuhan. Jadi yang pertama tadi ada indhari karena menggabungkan dua riwayat bacaan. Berikutnya ada iltirori, terpaksa. Itu kalau sudah terpaksa itu ya dimanapun berhenti ya tidak masalah. Berikutnya mengulangnya di kalimat yang sempurna atau yang tidak merusak maknanya dan kalimatnya. Yang ketiga tadi ada wakaf yang namanya ikhtibari. Karena hajat tertentu. Apa itu? Mengajar atau menguji. Berikutnya wakaf yang namanya wakaf ikhtiari. Nah, ini biasanya yang butuh kita untuk lebih dalam. Tentang wakaf ikhtiari ini adalah berhenti karena disengaja, tapi ini dipilih kalimat bukan karena seperti atas. Bukan terpaksa, bukan pula karena untuk mengajar atau menguji. Nah, ini wakaf ikhtiari ini yang ada ragamnya lagi. Jadi paling tidak ada 4 wakaf ikhtiari itu. Ada sempurna, cukup, bagus, dan buruk. Yang boleh kita lakukan poin 1, 2, 3. Yang harus kita hindari, tidak boleh mencari wakaf yang istilahnya kategorinya qabih atau buruk. Nah, ini salah nanti kalau ngambil kalimat ini. Nah, wakaf di kategori inilah kita kupas satu persatu. Wakaf tam ialah berhenti pada kalimat yang sudah sempurna susunan kalimatnya, tidak bergantung atau berhubungan dengan makna atau lafadz dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Jadi kalimat itu sudah bisa lepas berdiri sendiri, sempurna. Tidak ada hubungannya dengan baik secara makna maupun lafadz dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Contoh nih, ada anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini kan sempurna. Berikutnya, setelah bacaan Al-Kafirin di surat Al-Baqarah dan Tuflihun di surat Al-Imran,
Ini berhenti. Inilah berhentinya di al-kafirin, tuflihun. Nah, itu sempurna. Itu namanya waqaf tam begitu. Jika berhenti waqaf tam tersebut, maka ibtida'nya memulai langsung pada kalimat setelahnya. Langsung melanjutkan artinya. Tak usah la'allakum tuflihun alladzina dan seterusnya itu tidak usah. Jadi sudah cukup di situ saja. Berikutnya ada kategori waqaf kafi, gitu ya. Cukuplah. Artinya cukup. Di yang pertama itu tam sempurna, berikut cukup begitu, cukup apa? Cukup sempurna. Secara istilah diartikan waqaf berhenti pada kalimat yang sempurna. Secara lafadznya, kalimatnya sudah sempurna sebetulnya. Secara lafadz tidak ada kaitan, namun secara makna masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya dan lafadz sesudahnya. Nah, lafadz sesudahnya pantas dijadikan permulaan bacaan. Jadi yang kafi ini dikatakan cukup, boleh dilakukan, itu secara lafadz tidak berkaitan. Namun secara makna masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Dan kalimat sesudahnya sudah boleh dijadikan permulaan bacaan. Contoh nih, ada di surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan dan seterusnya. Setelah lafaz ulil albab diberhenti di situ. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Boleh berhenti di situ. Nah, karena sudah sempurna begitu ya, secara kalimatnya itu sudah sempurna. Dan tidak diwasalkan pada lafaz alladzina. Inilah yang disebut dengan waqaf kafi, sebab kalimat itu sudah sempurna dan setelah waqaf, lafaz tersebut sesudahnya layak dijadikan permulaan bacaan. Begitu. Terus boleh juga dibaca wasol. Nah, begitu. Cara makna ini masih berkaitan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihnya malam dan siang itu menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Dijelaskan di ayat sebut setelahnya. Siapa itu orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha. Orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dan saat berdiri ataupun saat duduk senantiasa mengingat Allah. Jadi maknanya masih berkaitan. Jadi kalaupun dibaca di wasol bagus-bagus saja. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau berhenti di liulil albab, waqafnya di situ mulainya dari mana? Langsung alladzina yadhkuruna Allah boleh. Atau mungkin diambil ibtida'nya dari ayat sebelumnya atau dari sini ayatil liulil albab. Berikutnya mau nyambungkan ayat berikutnya boleh ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah dan seterusnya. Ini namanya kafi atau cukup. Jadi secara lafadz tidak ada kaitannya, maksudnya secara kaidah tulisan itu tidak ada kaitannya, sudah lengkap. Kalau memang itu dikatakan jumlah fi'liyah sudah lengkap fi'il fa'ilnya. Kalau memang dikatakan jumlah ismiyah sudah lengkap mubtada khobarnya begitu. Jadi nggak cacat kalimatnya, berhenti di situ sudah oke. Tapi secara makna sangat berkaitan erat dengan ayat setelahnya begitu. Itu namanya waqaf kafi, boleh dilakukan. Gitu ya. Kalau yang pertama tadi biasanya rata-rata di rasul ayat atau akhir ayat begitu. Kalau yang kedua ini boleh main wasol. Alhamdulillahilladzi kayak ini menharil ayatil ulil albabil ladzina dan seterusnya diwasolkan begitu. Berikutnya ada yang waqafnya namanya hasan atau
wakaf hasan ini berhenti pada perkataan yang sempurna, kalimatnya tetapi masih berkaitan makna dan lafaz dengan kalimat sesudahnya. Contoh, ada kalimat Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Setelah lafaz 'alaikum berhenti. Inilah wakaf hasan karena berhentinya pada lafaz yang sudah sempurna. Maksudnya sempurna bagaimana? An'amtu 'alaikum. Nah, sudah lengkap itu susunan kalimatnya. Begitu. Tapi masih berkaitan dengan lafaz wa aufu. Itu masih karena diatofkan, itu ya, sebab ia tidak pantas dijadikan permulaan bacaan. Di wa'aufu ini tidak pantas dijadikan permulaan bacaan. Kalaupun mau berhenti di an'amtu alaikum boleh, tapi mengulangnya atau ibtida'nya harus nanti di allati an'amtu alaikum wa'aufu bi ahdi, begitu. Ini wakaf hasan, gitu ya. Boleh dilakukan wakaf seperti ini dengan catatan tadi, dimulai dari kalimat yang pantas untuk ibtidah atau yang tidak merusak makna. Jadi kalau uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, berhenti situ, berikut mengulangnya atau ibtidahnya langsung wa'aufu, nah ini tidak pantas untuk dijadikan ibtidah. Maka sebaiknya kalau ambilnya wakaf seperti itu, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, an'amtu boleh situ, atau allati an'amtu 'alaikum wa aufu dan seterusnya, atau sekalian diulang dari awal ayat, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Nah, begitu. Ini wakafnya hasan atau baik. Jadi boleh wakaf seperti itu. Jadi wakaf yang ikhtiari tadi, yang pertama itu ada wakaf yang dikatakan sudah sempurna, gitu ya. Sempurna artinya rata-rata ini di akhir ayat atau rasul ayat, begitu. Di tam itu kalimat dan maknanya sudah tidak berkaitan dengan ayat sesudah dan sebelumnya. Kalau yang wakafnya wakaf kafi, ini kalimatnya secara tata bahasanya sudah lengkap atau sudah tidak berhubungan dengan kalimat setelahnya, tapi secara makna masih sangat berhubungan. Nah, walaupun begitu, walaupun ada berhubungan makna, tetap wakaf ibtida'nya boleh langsung melanjutkan, begitu. Sedangkan wakaf hasan ini kalimatnya itu secara makna berhenti pada kalimat, makna dan lafadznya itu masih berkaitan, gitu ya, dengan ayat sesudahnya, dengan kalimat sesudahnya. Makanya kalau memang berhenti di kalimat itu, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, tidak boleh langsung dibaca ibtida'nya wa'aufu bi'ahdi. Terus ambil sebelumnya kalimatnya yang sempurna, allati an'amtu 'alaikum, begitu. Oke, itu hasan. Sekarang yang harus kita hati-hati dan yang harus kita hindari yaitu mencari wakaf atau terapkan wakaf ikhtiari tapi posisinya qabih atau jelek. Jadi wakaf qabih ini menurut bahasa itu ya jelek, sedangkan secara istilah diartikan berhenti pada lafaz yang belum sempurna maknanya karena masih berhubungan lafaz sesudah dan sebelumnya, baik lafaz maupun makna, begitu. Jadi berhenti dzalikal kitabu la raiba fih. Ada kalimat itu. Dengan nanti berhentinya di sini. Dzalikal kitabu. Tanda tanyanya masih besar. Iya, apa kitab itu? Nah, gitu kan? Kenapa kitab itu? Nah, jadi itu kalau secara maknanya. Ini masih tanda tanya besar. Nah, ini makanya ini harus dihindari. Tidak boleh berhenti di situ. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Paling tidak berhenti dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, begitu. Itu lebih baik. Tuh, tidak boleh dzalikal kitabu itu saja. Begitu, saudara. Sekarang tanda-tanda wakaf yang ada di standar buku tilawati atau Quran yang digunakan di tilawati. Ada ini, saudara. Ada 6 itu.
di tanda-tanda wakofnya. Ada mim, itu maknanya atau itu tanda wakof lazim, wajib berhenti di tanda tersebut, ya. Ada berikutnya wakof adanya jim di atasnya gitu, itu namanya wakof jais, boleh terus, boleh berhenti, sama saja, tidak masalah. Tapi tetap memperhatikan teori wakof ibtida'nya tadi. Qaf lam alif, tanda qaf lam alif ini jais, tapi lebih baik berhenti. Itu qaf lam alif. Shad lam alif ini juga masih di kategori jais, tapi secara detailnya dia disebut al-waslu aula, boleh berhenti atau terus, itu boleh-boleh saja, tapi sebaiknya diwasolkan. Nah, kalau ada tanda lam alif, ini mamnu. Mamnu itu artinya jangan, larangan. Tanda wakaf tanda tersebut tidak boleh berhenti atau wakaf kecuali pada akhir ayat. Nah, kecuali akhir ayat ya, atau rasul ayat, maka disunahkan wakaf menurut banyak ulama. Kalau akhir ayat memang disunahkan. Berikutnya ada tanda dua tempat, tandanya titik tiga, atau sebutannya mu'anakoh. Mu'anakoh ini tanda titik tiga atau ini adalah tanda berhenti atau wakaf pada salah satu titik tiga, dan tidak boleh wakaf atau wasol pada keduanya. Jadi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, itu kan tandanya titik tiga ya. Nah, nggak boleh begini, dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, fihi nggak boleh. Boleh salah satu, dzalikal kitabu la raiba fih. Ibtida'nya dari mana? Langsung lanjutnya, hudallil muttaqin. Karena secara kajian maknanya, dzalikal kitabu la raiba fih, itu sudah kalimatnya sempurna. Dan maknanya juga sempurna. Dan lil muttaqin itu tambahan sifatnya atau tambahan keterangannya, petunjuk bagi lil muttaqin, orang-orang yang oke. Baik, itu tentang tanda-tanda wakaf. Tentu teori wakaf kita yang kami sajikan ini yang tataran sederhana saja. Nanti ustaz-ustaz sekalian silakan lebih dalami lagi, ada kitabnya dan lain sebagainya, silakan lebih dalami lagi, termasuk ragam cara mewakafkan, macam-macam lah caranya. Itu silakan. Yang namanya kita mengajarkan Al-Quran itu, apalagi guru standar level 2 ya, itu harus kaya akan referensi-referensi keilmuan Al-Qurannya gitu ya. Jangan puas hanya ini saja. Nah, silakan nanti dilengkapi dengan referensi-referensi lainnya begitu. Oke, baik, sahabat rahimakumullah, kiranya cukup untuk